pengalaman setahun aku koleksi Gundam. Sekarang aku mau bahas yang lebih dalam. Ternyata Gundam itu bukan cuma soal mainan, tapi bisa nyambung ke perubahan perilaku wisatawan di era digital. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Mari kita bahas. Kalau kita flashback ke beberapa tahun lalu yang mungkin di digital yang mungkin era digital sebelum maju sekarang, beli Gundam itu kita harus ke toko atau kita PO ke orang, dan itu kita pasti nunggu yang lama kalau PO ya dong. Nah sekarang kita tinggal buka marketplace atau e-commerce kesayangan kalian semua. Kita bisa juga nih lihat kayak review YouTube, TikTok, something sosial media lain. Dan kita bisa langsung tahu nih kualitasnya, nggak gambling gitu loh kayak dulu. Mungkin kita kalau dulu tuh kita harus beli dulu baru tahu kualitas plastiknya gimana, kualitas kayak apa sih, artikulasinya gimana, ya kan? Ya dong pasti. Nah sekarang pun kita bisa banget tuh lihat atau kita bisa lihat review juga di komunitas, di grup komunitas ya lebih tepatnya, seperti Facebook atau Discord. Dan di situ juga kita bisa sharing sih lebih tepatnya. Dan itu sih perbedaan banyak banget. Nah semua itu karena ICT itu adalah Information and Communication Technology. Nah digital juga bisa bikin keputusan buat kita beli barang itu jadi lebih cepat nih. Kita beli bukan karena butuh lagi gitu loh. Kita beli karena kita suka, terutama ya karena suka. Terus kita lihat konten viral kita FOMO. Nah terus kayak teman-teman komunitas juga pada punya. Nah aku kasih tahu salah satu contoh ya FOMO itu kayak mungkin kayak ini yang baru launching kemarin, MG ya, Barbatos Lupus. Wah itu kan kalau aku pribadi sih aku nggak suka ya, jadi aku nggak beli nih. Nah tapi kan karena kebanyakan orang juga, ada beberapa orang mungkin nggak suka tapi dia FOMO pasti. Nah dan itu rame kan pada saat kemarin itu, dan harganya pun digoreng-goreng. Dan ya kalau orang FOMO atau kayak kemakan banyak banyak konten viral, pasti bakal langsung beli gitu. Nah ini tuh bukan lagi soal belanja, ini tuh udah ke perilaku. Sekarang coba kalian pikir, berapa banyak sih orang Indonesia yang rela ke Jepang cuma buat lihat Gundam. Contohnya kayak Good Gundam Factory di Yokohama yang udah tutup di 2024 kemarin. Nah ini kan dulu tuh ada Gundam yang Gundam RX-78 atau Simbah ya, itu kan sempat viral dan orang pun kayak rela-relain gitu ke sana. Dan beruntung banget nih kalian yang kerja di Jepang pada saat itu ya, pasti ke sana, nggak mungkin dong nggak ke sana. Nah yang kedua nih ada Diversity Tokyo Plaza yang ada ini loh, unicorn. Nah Gundam unicorn, dan itu keren banget sih menurutku. Dan soalnya dengan tinggi 20 meter, dia bisa berubah ke Destroy Mall. Itu cakep banget. Nah
orang tuh kesana itu bukan karena jalan-jalan biasa, tapi itu udah karena fandom. Ini tuh disebut, kalau di dunia pariwisata itu disebut special interest tourism atau minat khusus, kayak wisata minat khusus gitu loh. Kayak nggak semua orang suka, jadi spesifik banget nih. Kayak kita suka Gundam, kita kesana cuman mau lihat itu Gundam itu kan nggak semua orang suka gitu ya. Kayak ya gitulah gue. Nah, orang tuh sekarang traveling tuh nggak cuman nyari pantai atau gunung atau something yang biasa-biasa gitu loh, tapi tuh sekarang tuh lebih ke experience. Ini udah pasti ya, experience ini kita itu nggak bisa lepas lah dari experience ini. Nah, terus konten, terus juga dari kalau kita secara wisata minat khusus itu pasti ada suatu kebanggaan sendiri gitu loh. Contohnya ya, kalau kalian fans sepak bola, misalnya kayak kalian fans Madrid, Barca, MU, City segala macem, kalian nonton langsung ke sana di stadionnya, atau kalian cuman kayak stadion tour, pasti kan ada kebanggaan sendiri sebagai fansnya gitu. Nah, dan itu semua itu pasti karena pengaruh sosial media. Misalnya kayak kalian nonton influencer A stadion tour ke sana bla 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 bla, pasti kalian kayak wah menarik nih, dan ada uangnya, ada ini sih uang ada, mendingnya uang ada, pasti ya tercapai lah. Sekarang itu traveling itu tuh beda banget ya. Kalau dulu mungkin kayak ya udah kita enjoy the moment, terus pulang, datang enjoy pulang. Nah, kalau sekarang kan kita beda tuh, datang kita foto-foto, kita bikin konten, terus kita upload segala macem, nyari views. Dan sekarang kan beda banget ya. Itu juga salah satu perilaku ya, perbedaan perilaku antara kayak kita wisatawan yang dulu dan sekarang. Nah, orang datang ke sana, ke diversity, itu tuh bukan cuman sekedar mau lihat doang terus pulang. Gak dong, rugi dong, iya dong. Nah, tapi juga pasti di sana tuh kita bikin konten, kita pamer nih ke sosial media, bro kita ini loh di Jepang lihat unicorn langsung gitu. Siapa yang kayak iri ya kan? Nah nah sekarang juga era digital ini bikin wisata itu jadi lebih personal, lebih tematik, dan jadi lebih berbasis komunitas. Nah, terus kayak sebelum berangkat ke Jepang, orang pasti udah nonton vlog, nonton review, hitung estimasi biaya. Karena kalau nggak ada itu semua, pasti jadi homeless gitu loh. Artinya apa? ICT ini mengubah perilaku wisatawan dari spontan jadi terencana, kayak yang tadi gue bilang nih, dan berbasis informasi digital. Begitu teman-teman. Terencananya gimana? Terencana bisa kayak tadi, kayak nonton vlog, lihat review, terus estimasinya berapa gitu, biar kalian gak jadi homeless dan gak jatuh miskin. Oke? Jadi kesimpulannya, ICT itu bukan cuma ngerubah cara membeli Gundam, tapi juga mengubah cara kita berinteraksi, berkomunitas, dan bahkan berwisata. Oke. Nah, kalau kalian fans Gundam, menurut kalian worth it nggak? Sampai ketemu di next episode. Bye bye.